Halo guys, kembali lagi di podcast Dilik, dialog asik dengan gue Melva Chandra Madani, ditemani dengan Gue Fitri Handayani dari 10 IPSB. Gue Catherine Karin dari 11 IPSB. Nah, sebelum kita bahas ke podcastnya, gue pengen nanya dulu nih kabar lu nih. Kalau untuk Fitri, sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau misalkan yang barusan sama sekolah, gue sih lagi sibuk kerjain tugas video gitu sih. Tugas kayak olahraga, senam gitu. Kalau misalkan yang gak berhubungan sama sekolah sih, gue lagi sibuk maraton anime. Oh, maraton anime ya, berarti sangat suka anime. Lagi ngikutin anime apa sih emang ya? Gue lagi nontonin anime Attack on Titan sih. Itu Oke, seru banget. ya, Itu lagi bener-bener. booming banget season 4, kalian harus nonton juga. Oke. Kalau di luar dari sekolah lagi ngapain sih biasanya? Kalau misalkan di luar lagi sekolah sih, gue nggak ada ya. Gue sih di rumah aja gitu, nggak main-main keluar gitu karena lagi nggak punya duit. Oke. Kalau untuk Kak Catherine lagi sibuk apa belakangan ini? Kalau gue sih sebagai pelajar ya, sibuk gue yang ngerjain tugas dari guru tuh numpuk banget sih ya. Gue sih kayak, tapi kalau sisanya ya gue pura-pura sibuk aja sih sebenarnya. Sebenarnya gue nggak tahu juga sebenarnya sibukin apa juga gue nggak tahu. Ya pura-pura sibuk aja gitu biar ada Gitu ya, kegiatan. Bener. Tapi kalau dari di luar sekolah ada kesibukan lainnya nggak sih selain ngerjain tugas? Paling sih kegiatan di gereja aja sih. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita tuh akan bahas apa sih? Nah, sekarang kita bahas tentang topik PJJ versus PTM. Nah, sekarang kalau dari Fitri nih, lo tuh tim apa sih? Gue pribadi sih tim PTM banget sih. Oh, tim PTM garis keras nih ya. Betul. Kalau Kak Catherine? Gue PJJ banget. Oke, jadi kita udah temuin nih anak yang PTM keras dan juga anak yang PJJ keras juga. Nah, tapi gue pengen pertanyaan nih buat Kak Catherine nih. Kelebihan dari PJJ itu apa sih? Bukannya biasanya PJJ itu tugasnya banyak ya? Kalau gue pribadi sih ya, gue tuh lebih ngerti gitu kalau misalkan kita kan lihat dari layar laptop kita nih, kayak belajar diterangin sama guru gitu di lebih intens gitu, jadi kayak gue bisa lebih ngerti, lebih fokus. Gue cuman ke laptop itu doang. Kalau misalkan gue di sekolah, terus kan kebetulan juga gue duduk kayak lumayan agak jauh gitu dari papan tulis, terus kayak jadi kan fokus gue tuh bisa ke teman, bisa juga ke yang lain-lain deh, pokoknya banyak banget yang ngeganggu gitu kan. Jadi gue nggak bisa fokus gue kayak ke papan tulis doang, jadi gue kayak kadang kurang ngerti sama yang diajarin sama guru. Terus jadi kayak kan sekarang ini kan lagi pandemi juga gitu kan, kayak salah satu caranya buat mutusin rantai penyebaran itu juga dengan PJJ. Itu sih kalau menurut gue. Jadi kalau dari Kak Catherine ini lebih prefer ke PJJ karena kalau lagi PTM itu banyak distraksi ya. Iya, betul Kayak banget. diajak ngobrol temen ataupun kayak gurunya nggak jelasin, jelasinnya tuh kayak kurang jelas gitu atau nggak kedengeran gitu ya kan. Oke, boleh. Nah, dari Fitri tanggapin nggak sih? Kan Fitri PTM garis keras dong. Pasti kalau untuk kelebihan PTM pasti ada ya kan? Bisa sebutin dong apa sih kelebihan dari PTM? Kalau misalkan menurut gue pribadi sini ya, kelebihan PTM itu yang pertama, lo tuh bakal ngerti materi yang diajarin guru tuh lebih jelas. Karena kalau guru ngejelasin langsung tuh biasanya lebih jelas juga, lebih banyak poin yang bakal dijelasin ketimbang PJJ. Karena PJJ itu kan waktunya terbatas kan, karena murid-murid juga nggak bisa lama-lama nih Meet ataupun Zoom karena kan kuotanya terbatas kan gitu. Terus juga kelebihannya lagi, lo bisa ketemu sama teman-teman lo gitu, dan lo bisa lebih mempererat hubungan teman lo sama lo gitu aja sih. Jadi bisa ketemu teman-teman. Bener banget. Senang-senang kan main sama teman-teman kan. Tapi emangnya kalau main sama teman-teman mengganggu pelajaran gak sih? Kalau gue pribadi sih enggak ya, karena gue sama teman-teman gue ini tahu nih cara ngatur waktunya tuh kayak gimana. Jadi PTM kapan dan mainnya juga kapan gitu. Oh gitu. Oke. Tapi kalau dari Fitri sendiri sih, apa sih tanggapannya terhadap kekurangan PJJ? Pasti kan Fitri lebih pilih PTM karena PJJ ada kekurangannya dong. Kekurangan dari PJJ apa sih menurut Fitri? Kalau misalkan menurut gue sih kekurangan PJJ nih ya, yang pertama gue nih agak kurang mengerti materi ya, karena menurut gue nih kayak kurang aja kalau misalkan yang di PowerPoint ataupun di apa gitu di video gitu ya, karena kita cuma dikasih lihat aja gitu kan. Memang guru-guru tuh berbeda-beda ya, ada yang ngejelasin, ada yang enggak gitu. Nah tapi tuh kadang kalau misalkan ada guru yang nggak ngejelasin, jadi cuma ngebaca yang ada di PPT atau nampilin video, dan itu tuh menurut gue tuh materinya tuh kurang nyerap ya buat murid-murid, apalagi gue juga kan, karena gue juga lebih lebih gampang menyerap kalau misalkan orang tuh ngomong langsung ke gue gitu sih. Gitu. Oke. Tapi kan kalau kita lagi PTM itu kadang-kadang prokesnya nggak sih yang kurang dijaga.
terus Bener abis itu juga sih. bisa memperluas penyebaran COVID. Terus kalau kita kan dari sekolah kan pergi ke sekolah, dari rumah pergi ke sekolah, terus balik lagi ke rumah, kan itu kadang-kadang juga mungkin ada yang teman kita ketularan lah atau apalah, kita juga bisa ketularan gitu. Kan sekolah bisa jadi salah satu sarana penyebaran COVID. Menurut Fitri gimana sih kalau kayak gitu? Menurut gue sih ya benar sih ya, cuman itu tergantung sama diri kita masing-masing sih, karena kita kan udah SMA nih, tentunya kita juga sendiri harus karena udah dewasa, kita sendiri juga harus punya pendirian buat jaga prokes, buat naatin peraturan yang ada supaya kita sendiri juga nggak terkena sama yang namanya COVID-19 ini. Oh, jadi menurut Fitri harus ada kesadaran tersendiri ya Bener buat banget. naatin prokes yang Iya. ada, cuci tangan terus, jaga jarak terus jangan lupa cek suhu. Boleh. Kalau dari Kak Catherine apa sih kekurangan PTM nih? Karena kan Kak Catherine lebih prefer PJJ dong pastinya ya kan? Tuh. Kalau menurut gue sependapat sih sama Melva tadi, kayak kan jujur-jujur aja nih, teman-teman kita tuh pasti banyak banget kan masih yang kayak kurang matuhin prokes gitu kan, kayak untuk cek suhu aja harus diingetin dulu, untuk cuci tangan, bahkan masker masih suka tuh ditaruh di dagu gitu kan. Itu kan karena kayak gitu kita bisa aja tuh nyebarin, kita kan nggak tahu ya virus-virus gini kan, kayak bisa aja gitu nyebarin tambah banyakin pasien COVID kan, kita jadi kayak ya gimana ya, kalian tahu gak sih maksudnya, kayak jadi tambah banyak gitu pasien itu. Terus karena gue juga jujur aja, gue udah nyaman sama PJJ, kayak gue tuh jadi udah lupa gitu cara bersosialisasi sama temen gitu gimana sih. Gue tuh takut nih ntar tiba-tiba kayak kalau ntar gue PTM dia bisa nerima gue nggak ya jadi temennya, jadi kayak lupa gitu cara bersosialisasi itu sih. Jadi kayak udah terlanjur nyaman sama PJJ sih. Oke. Tapi kalau untuk PJJ sendiri, dengan adanya PJJ ini ya kan banyak banget nih yang kata Fitri tadi, kalau materinya tuh nggak nyangkut nih di kepala ya kan. Kita tuh bahkan beberapa dari kita tuh ngerasa kalau PJJ tuh kayak percuma, kita kayak cuma tidur doang dengerin guru jelasin, tapi kita tuh nggak ngerti gitu kan. Ulangan juga kebanyakan nyontek. Nah, kira-kira menurut Kak Catherine gimana sih kayak gitu kan, kayak sedikit mengurangi itu nggak sih Kak, mengurangi kompetensi siswa gitu loh. Jadi kita kurang ambis gitu kalau PJJ. Iya. Sama sih sebenarnya tuh karena kesadaran masing-masing juga ya. Kalau emang dari awal niat tuh untuk belajar, bisa aja lu fokusnya emang buat belajar gitu. Tapi kalau emang dari diri sendirinya itu males, ya lu bakal keganggu sih semua. Lu bakal dari diri lu pasti mikir kayak, ya lah ulangan gue bisa nyontek nih, santai aja gitu. Tapi kalau dari dalam dasar diri lu berpikir kayak, duh gue harus samain PJJ sama PTM, itu pasti kayak lu tetap bakal berusaha buat mikir dari otak lu sendiri gitu. Tapi kalau menurut Kak Catherine, pendapat Kak Catherine ya, gimana sih nanggepin, kan pasti ada dong, misalnya kita kan mikir sendiri, kita itu ulangan mikir sendiri, terus nilai kita kalah nih sama yang nyontek, kan sakit hati dong. Aduh, sakit banget sih. Bener itu. kan? bener. Nah, menurut Kak Catherine cara mengatasi itu gimana sih? Gue pribadi gue pernah merasakan itu sih. Itu gue sebel banget sih, kayak gue udah berpikir sendiri nih, bisa-bisanya lo nyontek nilai lo bagus banget gitu kan. Gue sih ya nggak apa sih, karena nanti juga pasti bakal kebukti juga kan, ujung-ujungnya pasti bakal kebukti kayak yang sebenarnya yang pakai otak sendiri tuh mana, yang sebenarnya pakai otak Google tuh mana gitu. Oh iya bener banget, karena apalagi kalau kita misalkan lagi PTM nih ya, terus ditanya guru, Iya, nah itu kan pasti dia langsung skakmat sendiri tuh, kayak gue nggak tahu nih, gue kebiasaan nyontek. Terus ditambah lagi kan kita materi-materi yang kita pelajarin itu untuk UTBK nggak sih? Iya betul tuh. Nah, Karena kan UTBK kita kan pasti akan sendiri, nggak mungkin tuh bisa nyontek ke Google apa gimana. oh jadi kalau untuk penurunan kompetensi itu lebih ke masing-masing, kesadaran masing-masing aja ya. Betul, Oke. Nah, kalau untuk tim PTM nih, alasan lebih prefer PTM tuh gimana sih? Kenapa? Kan bukannya lagi COVID lagi naik-naiknya ya kan? Kita lagi PPKM juga, terus COVID lagi melonjak banget nih sekarang-sekarang ini nih. Kenapa lu tuh lebih milih PTM daripada PJJ? Karena menurut gue ya semua siswa itu harus belajar secara langsung. Kenapa sih ya? Karena guru-guru bisa lebih memantau lebih baik lagi gitu sih. Karena walaupun sekarang lagi covid ya tentunya kita mengikuti apa yang dibilang sama pemerintah. Kalau misalkan memang waktunya PJJ ya udah PJJ, kalau misalkan PTM ya PTM. Namun pas lagi waktunya PTM ya harus gunain waktu sebaik-baiknya. Pas lagi PTM ya PTM itu harus digunakan secara baik-baik gitu. Jadi jangan kalau misalkan lagi PTM malah
main-main, malah nggak dengerin omongan guru, karena kita tuh nggak tahu nih COVID ini kapan selesai ya. Semoga cepat-cepat ya selesainya Iya, ya. amin banget sih. Iya, tapi karena kita masih nggak tahu nih COVID kapan selesainya, dan kita juga nggak tahu nih seberapa lama lagi gitu kan. Jadi kita harus belajar dengan benar, karena kan kita udah SMA nih ya, murid-murid juga nggak bisa selalu menyepelekan sekolah, nggak bisa selalu menyepelekan PJJ. Jadi pas lagi ada PTM, ada waktu yang memungkinkan buat lo lebih ngerti dalam materi yang diajar sama guru-gurunya. Jadi lo harus bisa belajar dengan baik gitu, dengan benar, Memanfaatkan waktu. Betul, Ya memanfaatkan gitu. waktu Selama banget. masih bisa PTM, waktu PTM tuh mereka dipakai buat sebaik-baiknya ya. Bener banget, karena kita nggak tahu kan kapan lagi kita bisa PTM, atau bahkan kita mungkin bisa aja kayak kemarin pandemi lagi sebulan atau gimana lama gitu kan. Oke. Tapi kalau menurut Fitri itu bukannya pas PTM itu banyak juga anak-anak tuh yang kayak malah ngantuk, jadi nggak ada semangat belajar, malah jadi males. Kan awalnya tuh kita selama ini kan PJJ nih, kita udah setahun setengah mungkin kita PJJ di rumah terus, mendekam di kamar terus gitu ya kan, nggak keluar-keluar. Tiba-tiba kita harus keluar nih, kan tubuh kita mungkin kayak yang awalnya sering bangun siang, sekarang harus bangun pagi kan, jadi di sekolah tuh banyak yang ngantuk lah, banyak yang nggak merhatiin guru. Tuh menurut Fitri gimana sih? Menurut gue sih ya, ini kan karena tadi balik lagi kesadaran masing-masing. Kita kan udah SMA nih kan, PJJ juga dilaksanainnya kan sama kan waktunya, pagi-pagi juga, jam 7 juga gitu. Jadi setiap siswa ini memang harus bangun pagi, jangan karena mentang-mentang PJJ jadinya bangunnya siang, atau bahkan bangunnya pas jam 7 nih, pas lagi linknya baru dikasih sama guru nih kan. Jangan banget nih, karena jangan mentang-mentang PJJ jadi kalian juga harus waktunya tuh sama gitu pas dari kalian sekolah biasa gitu. Oke. Benar-benar juga sih. Terus sekarang kalau untuk PTM ini ya kan, tapi kan banyak banget gak sih sekarang sekolah-sekolah yang ditutup karena kurang menaati prokes, sehingga banyak banget yang kena nih. Nah menurut Fitri gimana sih, kasihan gak sih mereka udah PTM terus karena COVID naik nih. Kan kita gak tahu nih COVID naik kan gara-gara kita sudah lalai mungkin ya, masyarakat Indonesia udah lalai lagi sama COVID. Terus juga pas sekolah dibuka yang lainnya lalai, jadi naik lagi nih COVID nih ya. Menurut Fitri gimana sih, kan kasihan ya mereka ya. Iya, kesian banget sih, karena apalagi yang memang kan emang ada dua nih ya, ada yang maunya PJJ, ada yang maunya PTM. Tapi kan kesian yang udah PTM malah jadi nutup-tutup lagi gara-gara kita-kitanya nggak ngerti nih gimana caranya naatin prokes gitu. Jadi kita-kitanya harus jangan egois lah gitu di saat-saat seperti ini nih, pandemi kayak gini, jangan ada egois gitu. Jadi kita juga harus bisa memanage waktu, kita juga harus bisa ngertiin posisi teman-teman kita, dan kita juga harus bisa belajar nginin diri kita sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalkan waktunya belajar ya belajar, kalau misalkan waktunya main ya main gitu. Jadi jangan pas lagi PTM ini malah di waktunya main juga gitu. Karena kan pas lagi kita dapat kesempatan PTM berarti tandanya kita dapat kesempatan buat belajar lebih baik lagi gitu, lebih kayak intens lagi kan. Karena PTM ini menurut gue pribadi sih lebih intens ya daripada PJJ ya. Karena kan kita dengar omongan guru langsung gitu. Jadi kitanya harus punya kesadaran diri masing-masing supaya nggak ada lagi tuh sekolah-sekolah ditutup gara-gara kelalaian kita sendiri. Oh iya, benar-benar banget sih. Oke, sekarang lanjut ke tim PJJ nih ya. Untuk tim PJJ ini, kenapa sih lebih milih PJJ daripada PTM? Kenapa sih? Apa daya tarik dari PJJ itu sendiri? Itu sih karena sebenarnya karena gue tuh udah nyaman kayak sama PJJ, kayak gue udah kebiasaan gitu, kayak belajar yang santai gitu kan. Kalau misalkan PTM tuh kan kita harus ke sekolah, kita ketemu sama guru tuh kan tegang ya, kayak tiba-tiba ditanyain gitu, tuh kan tegang kan ketemu. Terus karena udah kebiasaan kelamaan PJJ juga, kita udah 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun PJJ, benar. kebiasaan. Terus tiba-tiba udah jarang ketemu temen gitu kan, mana gue kelas 11 gitu kan, maksudnya waktu awal kelas 10 kan gue belum pernah ketemu tuh sama semua teman-teman gue. Tiba-tiba disuruh PTM itu kayak aduh gue belum kenal nih, gimana, gue takut banget untuk bersosialisasi lagi gitu kan. Jadi kayak awkward banget gitu kan, kayak belum pernah main apa gimana gitu sih, karena gue udah terlanjur nyaman gitu sama PJJ. Iya benar sih, benar-benar. Oh oke. Kalau untuk ke masalah kenyamanan nih, bukannya ada pepatah kita harus keluar di zona nyaman ya. Iya. Tapi kan kalau untuk PJJ terus, maksud kita mau doain sih kalau COVID bakal terus ada, kan nggak mungkin dong. Pasti lama-kelamaan kita juga harus ngadepin PTM. Nah menurut Kak Keten tuh apa sih bisa bikin kita kayak keluar dari zona nyaman tuh? Kan nggak baik juga kan PTM terus kan. Betul sih. Sebenarnya gue
setuju juga sih sama yang PTM 50%. Oh, PTM 50% ya, 50%, benar. karena itu kan dibandingkan PTM full gitu kan, itu kan rame ya, berarti kan kita kan ada 40 siswa, kalau misalkan 50 kan berarti cuma 20, itu jadi kayak bisa lebih sepi gitu loh, jadi kayak sama aja sebenarnya kayak jadi pas lagi virtual gitu, masih lagi daring, jadi kayak nggak begitu keganggu sama teman-teman yang lain gitu kan, jadi kayak karena duduknya jadi sendiri-sendiri juga jadi lebih sepi, jadi gue masih lebih bisa untuk lebih fokus gitu dibandingkan 100%. Itu kan teman-teman, apalagi gue kebetulan sesi 1, teman-teman gue tuh yang ambis-ambis gitu, jadi kayak ya gue setuju juga sama PTM 50% gitu. Oke. Jadi kalau yang untuk 50% ini kita emang kayak masuk untuk sekolah karena nggak ada apa-apa lagi gitu ya kan. Iya. Terus ditambah prokes juga lebih kejaga ya, gara-gara kan jauh-jauhan tuh sendiri-sendiri betul, sendiri. Benar-benar jadi kita masuk sekolah ya pulang gitu. Iya. Kalau tanggapan dari Fitri untuk PTM 5% tuh apa sih? Gimana sih untuk 50%? Gue sih setuju ya, walaupun memang pasti kurang kurang efektif gitu, karena kan ya masih ada yang PJJ dan itu tuh buat masih banyak anak murid yang menyepelekan. Cuman menurut gue setengah-setengah gitu tetap opsi yang bagus sih, karena PTM kan tetap terjalankan gitu, penjelasan guru secara langsung tetap terjalankan dan guru-guru juga bisa mengawasi murid-muridnya lebih baik lagi. Jadi gue setuju juga sih PTM 50%. Cuman ya tentunya gue terus mendoakan supaya Covid hilang, biar kita semua bisa PTM 100% semua. Tapi yang gue denger-denger nih ya, banyak banget gak sih siswa-siswa itu yang kayak gak masuk PTM 50% gara-gara katanya gak asik. Dan kayak berarti kalau mereka bilang PTM 50% gak asik, berarti sama dengan mereka yang masuk PTM ya buat main dong, karena kan emang sepi kan jatuhnya ya kan. Nah menurut Fitri sama Kak Catherine gimana nih kalau untuk anak-anak nih ya yang gak masuk nih, yang kayak gara-gara males lah mereka karena milih PJJ, terus habis itu mereka alasannya karena sepi, karena nggak asik, terus karena kayak mata pelajaran yang nggak disuka gitu ya kan. Kalau dari Kak Catherine dulu gimana nih? Iya, itu balik lagi sih sama kesadarannya ya, kayak berarti dari situ kelihatan dong itu gimana orangnya gitu kan, berarti emang sorry to say tapi berarti emang dia males gitu kan. Ya itu emang ya gimana ya, maksudnya kesadarannya dari dia sendiri aja sih. Kalau emang berarti dia kelihatan banget dong dia berarti kalau ke sekolah itu bukan untuk belajar, maksudnya mungkin untuk main tadi kayak Nova bilang gitu kan. Terus kalau yang menghindari guru yang nggak disuka, emang teman-teman gue juga banyak tuh yang kayak gitu, kayak menghindari guru yang killer gitu kan. Terus jadi milihnya PJJ gitu ya. Ya gimana ya, gue juga jujur gue pernah sih sempat kepikiran kayak gitu, karena kayak serem gitu kan ketemu langsung, masalahnya itu cuma 50%, jadi kayak tambah sepi lagi, bisa jadi kita jadi lebih terpantau lagi tuh sama tuh guru killer kan. Tapi ya tapi kalau emang lu ngerti sama tuh materi, terus kayak lu lebih emang pengen jadi pintar ya terima aja sih sebenarnya mah gitu. Itu sih kalau kata gue. Kalau dari Fitri gimana tanggapannya tuh? Kalau misalnya tanggapan dari gue sih ya kembali lagi tuh, kuncinya emang harus di kesadaran, karena kita kan udah gede juga nih ya, udah SMA, lo udah pada dewasa gitu, jadi lo harus punya kesadaran diri masing-masing. Tapi kita juga sebagai teman-teman mereka gitu ya, kita juga harus bisa ngingetin mereka gitu loh, kayak lo harus masuk gitu loh, lo kan jadwalnya PTM gitu, kalau misalnya lo nggak sakit ya masuk aja. Bener. Kan lumayan lo mungkin bisa dapat poin buat karena lo ngerti pelajarannya atau kayak gimana gitu. Dan jangan sampai nunggu-nunggu buat diingetin sama orang tua lo sendiri ataupun bahkan guru, karena kan balik lagi setiap orang kan harus punya kesadaran diri masing-masing, apalagi kita udah dewasa gitu sih. Oke. Nah sekarang gue punya game sedikit nih, bukan game lebih tepatnya kayak pertanyaan ya. Nah, menurut kalian, ini kalian tinggal jawab setuju atau tidak, dan kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju kenapa. Oke, pertanyaannya adalah setuju atau tidak bahwa PJJ itu menambah rasa malas. Dari siapa dulu? Dari Kak Catherine, mungkin dari Fitri dulu ya. Gue sih setuju banget sih, PJJ itu emang bener-bener nambahin rasa malas, karena gue aja pribadi sendiri ya, gara-gara PJJ gue jauh lebih memang gue sebetulnya pernah menyepelekan gitu sih. Gue karena tahu ini kan gue lewat Zoom ya udah deh gue nanti aja dulu deh, gue sarapan dulu, bikin mie goreng dulu gitu. Jadi memang bener sih, gue setuju. Kalau Kak Catherine? Gue in the middle sih, setuju nggak setuju sih. Gimana ya,
kayak iya jujur kadang ada rasa buat males nih kayak bangun pagi gitu, kayak yaudah sih orang belum ada linknya juga kan, kadang gue juga mikir gitu. Tapi nggak setujunya juga ya balik lagi tadi kesadarannya juga, kalau gue emang berpikiran untuk buat sekolah ya gue nggak bakal males sih gitu. Tapi ya pasti ada sih rasa-rasa males untuk bangun dari kasur tercinta itu kan, kayak apalagi kayak belum ada link, terus kadang kita udah bangun pagi ternyata nggak dikasih link, kayak aduh mendingan tadi gue tidur lagi tuh daripada gue bangun pagi gitu. Oke. Yang kedua nih ya kan, setuju tidak setuju bahwa anak murid ke PTM itu hanya untuk bertemu teman-temannya? Dari Fitri dulu. Gue sih setuju nggak setuju sih ya, karena emang teman-teman gue juga ada yang kayak gitu, dan mungkin gue pribadi juga alasan gue juga salah satunya adalah itu ya, walaupun gue Teman-teman. ya walaupun gue juga pengen buat ngedenger secara langsung guru, gue juga pengen ketemu teman-teman sih, karena apa ya, gue tuh kalau misalkan nggak ketemu sama orang lama gitu ya jadinya gampang awkwardnya gitu. Jadi gue juga pengen ketemu sama teman-teman, main-main ya nggak sih, kayak bosan lo di rumah doang sendirian main HP, mending main-main juga sama teman-teman, cuman ya prokesnya harus tetap dijaga juga. Jadi mempererat tali silaturahmi dan sosialisasi juga. Bener ya. banget itu. Oke, kalau di Kak Catherine? Gue setuju sih, karena kayak tadi contohnya tuh yang PTM 50% kan banyak yang nggak masuk tuh karena mungkin temennya nggak ada di situ, jadi kayak dia kayak males orang nggak ada ini, jadi gue kayak mendingan gue PJJ aja gitu kan. Terus kayak kelihatan juga sih pasti tuh udah pada kangen juga kan buat ketemu sama temen-temen gitu, kayak pasti salah satu opsi untuk bertemu sama temen yaitu sekolah gitu. Karena kan kalau dari luar, kalau kita ketemu di luar sekolah kan juga ngeri juga nggak sih, Iya. like COVID kan. Iya. Terus belum tentu juga semua Orang murid-muridnya tua, dibola. ini orang tua juga belum tentu ngizinin buat main gitu kan. Kan kalau ke sekolah kayak ada izinnya kayak mau sekolah mah padahal ketemu temen gitu. Iya benar juga sih. Oke. Pertanyaan ketiga nih ya. Oke. Setuju tidak setuju bahwa PJJ itu memperhambat sosialisasi dan membuat murid-murid tidak memiliki teman? Dari gue nih ya, Ya David setuju. dulu. Kenapa? Karena gue juga kayak gitu sih. Gue ngerasa apa ya, karena semenjak PJJ kan kita PJJ udah lama nih ya, udah dari SMP udah lumayan lama banget. Nah gue tuh ngerasa pas di SMP gue ini orangnya jauh lebih gampang ya buat ngomong ya, cuman pokoknya public speaking gue tuh jauh lebih bagus pas lagi gue SMP. Cuman gue ngerasa gara-gara faktor pandemi ini nih ya, gue jadi susah banget nih ngomong sama orang. Gue kayak deg-degan, bahkan gue sampai geter gitu ngomong sama orang, gemeter gitu ya, karena kelamaan gak ketemu sama orang, kelamaan gak bersosialisasi sama orang. Karena ya di rumah aja sih pasti ngomongnya sama keluarga kan, dan sama keluarga ya dari kecil juga ngomong sama keluarga kan. Nah jadi kita emang harus bersosialisasi gitu sama orang gitu, supaya kita juga, karena kan semakin kita dewasa gitu ya, kita nanti kita kuliah, kita kerja, itu bersosialisasi itu penting banget loh. Butuh banget yang namanya relasi ya. Bener gitu. banget. Terus juga bisa nyiptain kenang-kenangan di SMA gitu. Bener ya kan. banget. Kalau di Kak Catherine gimana? Iya, gue setuju sih, karena kayak di rumah doang itu kan nggak ketemu, jadi kayak lu jadi kayak susah gitu kan buat bersosialisasi, apalagi kalau lewat chat, kita kan nggak tahu nih orang aslinya gimana, jadi kita kayak jadi untuk tahu sifat aslinya ya pasti kita harus ketemu sama dia gitu. Itu beneran susah sih, kayak emang bener tadi gue setuju sama opsi itu, kayak karena gue sendiri juga kayak gitu sama kayak Fitri, karena kelamaan PJJ gue jadi susah banget gitu untuk punya teman baru gitu tuh, apalagi SMA ini kan masa-masanya indah gitu kan. Ya, setuju sih sama pertanyaan lo itu. Oke. Udah sekian pertanyaan udah selesai ya. Terus kita juga podcast udah selesai nih. Terima kasih untuk Fitri dan juga Kak Catherine udah bergabung di Delik kesempatan kali ini. Terima kasih semua yang udah mendengarkan. Terima kasih juga sudah sudah nyimak kita dari awal sampai akhir. Tapi kalau untuk menurut kalian itu, kalian tuh tim PJJ atau PTM sih? Buat di komentar ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.